Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di media seputar hobi. Di video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kenapa murai batu ketika sampai di lokasi lomba justru sudah bongkar materi, terlihat seperti siap tempur, tetapi begitu masuk gantangan malah cuma lompat-lompat, mangap bahkan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nah, masalah seperti ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Karena kalau kita hanya melihat dari satu sisi, kita bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa burung tersebut jatuh mental padahal belum tentu. Dan ini yang sering membuat pemilik murai batu bingung. Di rumah burung gacor, materi keluar, suara keras. Bahkan kadang kita lihat seperti burung yang sudah siap turun lomba. Sampai di lokasi juga kelihatannya semakin panas ya mah. Belum digantang sudah bongkar materi rasanya. Hati pemilik pasti senang. Dalam hati mungkin sudah berpikir, wah ini burung sudah siap konser. Tetapi begitu naik ke gantangan, kondisinya berubah total. Burung mulai lompat-lompat, mangap tidak mengeluarkan suara, bahkan seperti sibuk sendiri. Nah, sebelum kita menyimpulkan burungnya bermasalah, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Lompat-lompat dan mangap, itu bukan satu tanda yang otomatis berarti mentalnya jatuh. Kita harus melihat penyebab di balik perilaku tersebut, karena ada dua kemungkinan besar yang perlu kita bedakan. Yang pertama, burung memang sedang takut atau tertekan. Ketika melihat lawan yang kedua, burung sebenarnya masih memiliki emosi untuk melawan, tetapi tenaganya sudah habis sebelum masuk gantangan. Nah, dua kondisi ini kelihatannya hampir sama. Kalau kita hanya melihat burung dari jauh, sama-sama lompat, sama-sama tidak bunyi, tetapi penyebabnya bisa sangat berbeda. Dan kalau penyebabnya berbeda, cara mengatasinya juga tentu berbeda. Kita bahas satu persatu. Kalau murai batu lompat-lompat karena takut biasanya, gerakannya terlihat seperti burung yang ingin menghindar. Burung seperti tidak nyaman dengan situasi di sekitarnya, melihat lawan, kemudian bergerak tidak teratur, seperti ingin pergi dari posisi tersebut. Kalau diperhatikan, gerakannya bukan seperti sedang mengejar lawan, lebih seperti mencari jalan untuk menghindar. Ini yang perlu kita waspadai, karena kalau memang masalah, utamanya adalah mental, maka menambah F. Mengubah mandi menambah jemur, atau mengubah setting, secara terus-menerus belum tentu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena persoalannya bukan sekedar birahi, persoalannya adalah keberanian. Burung harus punya mental untuk menghadapi situasi lomba. Di rumah suasananya tentu berbeda. Tidak ada tekanan dari banyak burung. Tidak ada kondisi seperti di gantangan. Tidak ada lawan yang berada dekat. Jadi burung bisa mengeluarkan materi dengan lebih nyaman. Tetapi ketika dibawa ke tempat lomba suasananya berubah. Ada banyak burung, suara saling bersahutan, suasana ramai, dan akhirnya karakter asli burung mulai terlihat. Disinilah mental burung benar-benar diuji. Makanya menurut saya, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu cepat menilai kesiapan burung hanya berdasarkan performanya. Di rumah burung gacor di rumah belum tentu siap lomba. Burung yang rajin bongkar materi di bawah juga belum tentu akan bekerja maksimal ketika sudah naik. Gantangan karena lomba bukan hanya soal punya materi atau tidak. Lomba juga soal bagaimana burung mengeluarkan materi tersebut dalam kondisi tekanan. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua. Burung lompat-lompat dan mangap bukan karena takut, tetapi karena tenaganya sudah habis. Ini justru cukup menarik. Ada kondisi di mana burung sebenarnya punya emosi bertarung yang tinggi. Begitu sampai lokasi dia langsung panas. Melihat burung lain, langsung merespons. Materi keluar terus-menerus. Kalau kita melihat dari bawah, tentu kelihatannya luar biasa. Ini burung siap tempur. Ini burung sudah panas. Ini burung sudah mau konser. Tetapi masalahnya adalah burung tersebut terlalu banyak bekerja sebelum waktunya. Ibarat manusia yang mau ikut lomba lari, belum masuk garis start, tetapi sudah sprint berkali-kali. Ketika perlombaan benar-benar dimulai, tenaganya justru sudah terkuras. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran sederhananya. Murai batu juga membutuhkan energi untuk berkicau bergerak, mengejar respons lawan dan mempertahankan kondisi tubuhnya. Kalau energi tersebut sudah banyak digunakan, ketika masih di bawah, saat waktunya tampil justru bisa terjadi kondisi sebaliknya. Burung sudah tidak punya tenaga yang cukup untuk mengeluarkan performa terbaik. Akibatnya ketika digantung burung cuma lompat-lompat, kemudian mangap. Nah, kenapa mangap? Secara sederhana mangap bisa menjadi salah satu tanda burung sedang kelelahan dan berusaha membuang panas. Tubuh burung tidak berkeringat seperti manusia. Jadi ketika suhu tubuh meningkat akibat aktivitas dan pergerakan, salah satu cara burung membantu proses pelepasan panas
adalah dengan membuka paruh atau mangap. Jadi kalau kita melihat burung mangap setelah banyak bergerak, jangan langsung berpikir bahwa burung tersebut pasti takut. Bisa saja memang karena kondisi fisiknya sudah terkuras. Disinilah kita harus jeli membaca perilakunya. Coba perhatikan ketika burung lompat-lompat, apakah dia seperti ingin kabur dari lawan, atau justru dia terlihat seperti mengejar lawan. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk. Kalau burung terlihat seperti ingin menghindar, gerakannya tidak teratur. Dan setelah bertemu lawan dia terus diam. Bahkan sampai di rumah pun kondisinya berubah. Kita patut curiga ada masalah pada mental atau keberaniannya. Tetapi kalau burung masih menunjukkan emosi terhadap lawan, masih seperti ingin mengejar, masih memiliki respons, hanya saja tubuhnya terlihat kelelahan dan mangap, bisa jadi masalah utamanya adalah tenaga. Ini penting sekali, karena jangan sampai burung yang sebenarnya hanya kehabisan tenaga malah kita anggap jatuh mental. Kemudian setting langsung diubah besar-besaran. F dinaikkan, mandi diubah, jemur ditambah, pola rawatan diganti. Padahal masalah awalnya bukan itu. Masalahnya adalah pengondisian sebelum burung naik gantangan. Menurut saya pengondisian ini sering dianggap sepele. Padahal justru bisa menjadi tahap terakhir. Dari seluruh rangkaian perawatan yang sudah kita lakukan, kita mungkin sudah mengatur rawatan harian dengan baik, sudah mengatur F, sudah mengatur mandi, sudah mengatur jemur, sudah menjaga kondisi burung, tetapi semua itu bisa menjadi kurang maksimal kalau pengondisian di lokasi lombanya salah, karena bayangkan saja kita sudah mempersiapkan burung untuk tampil pada waktu tertentu. Tetapi sebelum waktunya tampil, burung justru sudah bekerja habis-habisan di bawah, artinya energi yang seharusnya digunakan untuk tampil, malah sudah dibakar sebelum pertandingan dimulai. Inilah kenapa kita perlu memahami karakter burung masing-masing. Tidak semua murai batu memiliki karakter yang sama. Ada burung yang santai ketika dibawa ke lokasi. Ada yang baru mulai panas ketika sudah dekat dengan gantangan. Ada juga burung yang begitu mendengar suara burung lain langsung naik emosinya. Nah, burung dengan karakter seperti ini justru membutuhkan pengondisian yang lebih diperhatikan. Kalau kita sudah tahu bahwa burung kita temperamennya tinggi dan gampang panas, jangan biarkan dia terlalu lama berada di lokasi yang membuatnya terus terpancing sebelum waktunya. Karena tujuan kita bukan membuat burung panas. Secepat mungkin tujuan kita adalah membuat burung berada pada kondisi yang tepat ketika waktunya tampil. Ini perbedaan yang sangat penting. Panas terlalu cepat belum tentu bagus. Bongkar materi sebelum waktunya juga belum tentu bagus, Gi. Yang kita cari adalah timing yang tepat. Burung harus menyimpan energi dan emosinya sampai benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, jangan buru-buru panik. Coba evaluasi dari awal. Bagaimana kondisi burung ketika sampai lokasi? Apakah langsung bongkar materi? Berapa lama burung berada di lokasi sebelum naik? Apakah burung terus-menerus melihat lawan? Apakah dia terus merespon suara burung lain? Dan yang paling penting, bagaimana perilakunya ketika digantung? Apakah dia benar-benar ingin kabur? Atau dia sebenarnya masih ingin mengejar lawan tetapi tenaganya sudah tidak mendukung? Setelah lomba selesai, perhatikan juga kondisi burung ketika kembali ke rumah. Ini bisa menjadi petunjuk tambahan kalau setelah bertemu, lawan burung benar-benar drop secara mental, bahkan sampai di rumah pun berubah dan menjadi diam. Kita perlu lebih hati-hati, tetapi kalau setelah mendapatkan waktu istirahat burung kembali normal, kembali berkicau dan performanya kembali muncul, jangan langsung menyimpulkan mentalnya jatuh. Bisa saja memang pada saat lomba tenaga burung yang tidak mencukupi. Jadi sekali lagi, kita harus membaca keseluruhan perilakunya. Bukan hanya satu tanda, karena murai batu itu bukan mesin. Kita tidak bisa hanya melihat satu gejala kemudian langsung menentukan diagnosis. Burung punya karakter, kondisi fisik, emosi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Justru sebagai pemilik, tugas kita adalah memahami karakter burung tersebut. Menurut saya semakin kita memahami karakter burung, semakin kecil kemungkinan kita melakukan setting secara asal. Kadang kita terlalu fokus pada pertanyaan, if-nya berapa? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, burung saya karakternya seperti apa? Apakah mudah panas? Apakah gampang terpancing? Apakah berani melihat lawan? Apakah cenderung mengejar atau justru mudah menghindar? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting untuk menentukan pengondisian. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan, jangan terlalu cepat memberi label bahwa burung kita jatuh mental hanya karena satu kali tampil buruk, satu kali gagal. Tampil maksimal belum tentu berarti mentalnya rusak. Bisa saja ada kesalahan pengondisian, bisa saja timingnya kurang tepat, bisa saja burung terlalu cepat panas, bisa saja tenaga sudah habis sebelum naik.
Atau memang bisa juga ada masalah mental? Kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kalau setelah dievaluasi, ternyata masalahnya memang karena burung terlalu aktif di bawah, maka solusinya bukan membuat burung semakin panas. Justru kita perlu mengatur agar burung tidak terlalu banyak mengeluarkan energi sebelum waktunya. Intinya jangan biarkan burung bertanding sebelum pertandingan dimulai. Kalau burung kita sudah tahu karakternya mudah on di bawah, maka pengondisian lokasi menjadi sangat penting. Jauhkan dari situasi yang terlalu memancing. Respon sebelum waktunya bukan berarti burung harus dibuat dingin atau tidak memiliki emosi, bukan begitu. Kita hanya perlu mengatur agar emosinya keluar pada waktu yang tepat karena performa terbaik bukan tentang siapa yang paling cepat panas, tetapi siapa yang bisa mempertahankan kondisi terbaik ketika waktunya tampil. Jadi untuk teman-teman yang murai batunya ketika di bawah terlihat luar biasa, bongkar materi terus, tetapi begitu digantang malah lompat-lompat dan mangap, coba jangan langsung menyalahkan mental. Amati dulu kalau gerakannya seperti ingin menghindar dari lawan, kemungkinan ada masalah, keberanian atau mental yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau dia masih menunjukkan emosi, masih seperti mengejar lawan, namun terlihat kelelahan dan mangap, bisa jadi tenaga sudah terkuras karena terlalu banyak bekerja. Sebelum naik, dari sini kita bisa belajar bahwa pengondisian di lokasi lomba itu bukan sekedar membawa burung sampai tempat lomba. Ada proses yang harus diperhatikan. Karena pengondisian bisa menjadi finishing dari semua setting yang sudah kita berikan selama ini. Rawatan harian sudah bagus, namun setting sudah bagus, burung sudah siap. Tetapi kalau finishingnya salah performa, di gantangan tetap bisa berantakan. Dan menurut saya, justru disinilah pengalaman pemilik sangat dibutuhkan. Semakin sering kita membawa burung ke suasana lomba, semakin banyak pola yang bisa kita pelajari. Kapan burung mulai panas? Kapan burung mulai mengeluarkan materi? Kapan burung mulai kelelahan? Dan bagaimana reaksinya ketika melihat lawan? Jangan hanya melihat hasil akhirnya, pelajari prosesnya, karena dari proses itulah kita bisa menemukan karakter asli burung kita. Jadi kesimpulannya, murai batu yang digantangan hanya mangap dan lompat-lompat itu penyebabnya tidak selalu sama. Bisa karena takut, bisa karena ingin menghindar, bisa juga karena tenaga sudah habis akibat terlalu banyak bekerja sebelum naik. Dan membedakan kedua kondisi tersebut sangat penting. Jangan sampai burung yang sebenarnya kelelahan malah kita anggap jatuh mental, sebaliknya. Jangan juga burung yang benar-benar takut kita anggap hanya kehabisan tenaga. Amati gerakannya, amati responsnya terhadap lawan, lihat kondisi fisiknya, dan lihat juga bagaimana perilakunya setelah kembali ke rumah. Dari situ kita bisa melakukan evaluasi dengan lebih masuk akal. Karena dalam merawat murai batu, menurut saya bukan siapa yang paling sering mengubah setting yang akan mendapatkan hasil terbaik, tetapi siapa yang paling memahami karakter burungnya. Kalau kita sudah memahami karakter burung, kita tidak akan mudah panik ketika sekali, dua kali burung tampil kurang maksimal. Kita evaluasi, kita perbaiki pengondisian, kemudian kita coba lagi dengan persiapan yang lebih matang. Dan yang paling penting, jangan memaksakan burung untuk terus tampil kalau kita melihat kondisinya memang belum siap. Lebih baik kita mundur sebentar, melakukan evaluasi, kemudian mempersiapkannya kembali. Karena tujuan kita bukan sekedar membuat burung tampil, tujuan kita adalah membuat burung tampil dalam kondisi yang nyaman, sehat, berani, dan memiliki tenaga yang cukup untuk menyelesaikan penampilannya. Nah, semoga penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mengalami murai batu mangap dan lompat-lompat ketika digantung. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, atau punya kasus lain seputar murai batu, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman teman-teman bisa menjadi bahan pembahasan untuk video berikutnya, dan bisa membantu teman-teman kicau mania lainnya. Jangan lupa, rawat burung dengan sabar. Kenali karakternya, jangan mudah panik, dan jangan buru mengubah setting hanya karena satu kali hasil lomba tidak sesuai harapan. Karena dalam dunia murai batu, memahami karakter burung seringkali jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti setting burung lain. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.